Pada malam kedua, Dunyazad berkata kepada Syahrazad, "Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin. Jika Baginda Raja mengizinkan, dengan senang hati akan kulanjutkan," kata Ratu Syahrazad. "Ceritakanlah," suruh Raja Sahrayar. Ratu Syahrazad pun menceritakan lanjutan kisah pada malam sebelumnya. "Wahai Raja yang berbahagia dan bijaksana, dalam cerita pada malam yang lalu itu disebutkan bahwa ketika si pemilik kijang mendengar tangisan anak lembu, hatinya menjadi luluh. Biarkanlah anak lembu ini hidup di antara ternak-ternak lainnya," katanya pada pengembala. Saat si pemilik kijang bercerita, jin ifrit terdiam takjub. Maka si pemilik kijang pun melanjutkan kisahnya. "Wahai Tuan Jin, pemilik kerajaan jin, semua peristiwa itu terjadi dan putri pamanku, yakni si kijang ini, menyaksikannya. Sembelih saja anak lembu ini, sebab tubuhnya gemuk," suruh istriku kepada pengembala. Namun si pengembala tidak sampai hati untuk menyembelihnya. Lalu ia pura-pura akan melaksanakan perintah istriku, padahal sebenarnya ia menukarkan anak lembu itu dengan lembu yang lain. Pada hari kedua, ketika aku sedang duduk memikirkan kejadian yang telah kualami selama ini, tiba-tiba si pengembala datang kepadaku. "Tuan, aku akan mengatakan sesuatu yang membuatmu senang," kata si pengembala. "Baiklah, katakan sekarang juga," ucapku. "Aku punya seorang anak perempuan yang telah mempelajari ilmu sihir sejak kecil," kata si pengembala memulai kisahnya. "Ia belajar kepada seorang perempuan tua yang tinggal bersama kami. Ketika kemarin engkau memberikan anak lembu kepadaku, aku membawanya ke rumah. Anakku memandang ke arah anak lembu itu. Ia segera menutupi wajahnya dan menangis. Kemudian ia berhenti menangis, bahkan tertawa dan berkata, 'Ayah, rupanya kehormatanku telah berkurang di matamu, sehingga engkau tega membawa orang asing ke rumah.' Aku bertanya keheranan, 'Anakku, di manakah orang asing yang engkau maksudkan? Kenapa engkau menangis?' Kemudian tertawa. Anakku berkata, 'Ayah, sesungguhnya anak lembu yang engkau bawa ini adalah anak tuan saudagar, tetapi ia dan ibunya telah disihir oleh istri ayahnya. Itulah yang menyebabkanku tertawa. Sedangkan sebab aku menangis adalah karena mengetahui ibunya yang juga disihir menjadi sapi betina disembelih oleh bapaknya sendiri.' Mendengar penuturan anakku itu, aku merasa sangat takjub. Sehingga belum pagi benar, aku sudah tidak sabar untuk menemui Tuan dan memberitahukan perkara ini kepada Tuan. Mendengar penuturan si pengembala, aku segera berangkat bersamanya dalam keadaan mabuk kegembiraan. Tidak berapa lama kemudian, kami tiba di rumah pengembala. Anak si pengembala menyambut kami dan ia mencium tanganku. Lalu anak lembu mendatangiku, bergulung-gulung di hadapanku. 'Benarkah apa yang engkau katakan tentang anak lembu ini?' tanyaku pada anak si pengembala. 'Benar Tuan, ia adalah anak Tuan. Ia adalah buah hati Tuan,' jawabnya. 'Hai anak gadis, jika engkau dapat membebaskannya, maka segala harta benda dan ternakku yang diurus ayahmu akan kuberikan kepadamu,' kataku berusaha membujuknya. Anak si pengembala itu tersenyum. 'Tuanku, aku tidak mau menerima harta itu, kecuali dengan 2 syarat. Pertama, engkau harus mengawinkanku dengan anakmu. Kedua, aku diperkenankan menyihir orang yang telah menyihirnya, lalu mengurungnya. Jika tidak, maka aku tidak akan selamat dari tipu dayanya,' ujarnya. 'Aku akan menambahkan harta yang hendak kuberikan kepadamu, dan darah istriku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu.' Kemudian anak si pengembala mengambil mangkok dan mengisinya dengan air. Setelah itu, ia mendekati anak lembu dan memercikkan air ke arahnya sembari berkata, 'Jika Allah telah menciptakanmu sebagai anak lembu, maka tetaplah menjadi anak lembu. Tetapi jika engkau telah menjadi korban sihir, maka dengan izin Allah yang Maha Tinggi, kembalilah ke wujudmu semula.'
Anak lembu itu seketika mengibas-ngibaskan ekornya dan berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, aku bergegas mendekatinya. Demi Allah, engkau harus menceritakan segala hal yang diperbuat oleh anak pamanku itu terhadapmu dan ibumu, pintaku. Lalu anakku menceritakan segalanya. Anakku, Allah telah menggantikan apa yang hilang dari kita, kataku kepadanya. Kemudian aku mengawinkan anakku dengan putri si pengembala. Menantuku itu pun menyihir anak pamanku menjadi kijang ini. Ketika aku tiba di sini, aku bertemu dengan orang ini. Aku bertanya, kenapa mereka berada di sini? Mereka pun menceritakan apa yang terjadi dengan si saudagar. Aku memutuskan duduk bersama mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Demikianlah ceritaku. Sungguh, ceritamu sangat menakjubkan. Aku bersedia memberikan sepertiga hidup si saudagar ini kepadamu, ucap Jin Ifrit. Begitu Jin Ifrit selesai berkata, majulah si pemilik anjing. Ketahuilah, wahai Raja Jin, kata si pemilik anjing, aku juga mempunyai kisah yang sangat ajaib dengan dua anjingku ini. Sebab keduanya adalah saudaraku, dan aku adalah yang termuda di antara mereka. Aku akan mengisahkannya kepadamu jika engkau sudi membayarnya dengan memberikan sepertiga hidup si saudagar ini kepadaku. Setelah Jin Ifrit berpikir sejenak, ia menyetujuinya karena menurut cerita si pemilik anjing sangat menarik. Maka berkisahlah si pemilik anjing. Ayah kami telah wafat dan meninggalkan uang sejumlah 3.000 dinar kepada kami. Dengan uang itu, kami masing-masing membeli sebuah toko. Tidak lama kemudian, kakakku menjual seluruh isi tokonya seharga 1.000 dinar dan membeli barang-barang dagangan. Ia berencana untuk pergi berdagang ke tempat jauh. Setelah mempersiapkan diri untuk perjalanan dagangnya, ia meninggalkan kami. 1 tahun telah berlalu. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di tokoku, datanglah seorang pengemis. Aku menolaknya. "Apakah engkau tidak mengenaliku?" tanya pengemis itu dengan bercucuran air mata. Lalu aku mengamatinya dengan cermat. Maka aku segera mengenalinya. Ia adalah kakakku. Aku pun bertanya tentang keadaannya. "Uangku sudah habis dan nasibku sangat buruk," jawabnya. Aku membawanya ke rumah untuk mandi dan aku memberikan salah satu pakaian untuknya. Setelah itu, ia beristirahat. Ketika itu, aku memeriksa buku keuanganku dan menghitung keuntunganku. Ternyata, aku telah menghasilkan uang 1.000 dinar, sehingga kekayaanku menjadi 2.000 dinar. Aku pun membagi jumlah itu untuk kakakku dan untukku sendiri. "Anggaplah seolah-olah engkau tidak pernah pergi," kataku. Ia dengan senang hati menerima uang itu dan membuka sebuah toko yang lain. Tak lama kemudian, kakakku yang kedua pergi setelah sebelumnya menjual barang-barangnya dan mengumpulkan hartanya. Ia berniat untuk melakukan perjalanan berdagang. Kami berusaha membujuknya untuk mengurungkan niatnya itu, tetapi ia tidak sudi mendengarkan kami. Malahan, ia membeli banyak barang, bergabung dengan sekelompok pengembara, dan meninggalkan kami selama 1 tahun penuh. Kemudian ia pun kembali dengan keadaan yang sama seperti kakakku yang pertama. "Bukankah aku telah menasihatimu agar tidak pergi?" kataku. "Itu sudah menjadi takdirku," sahutnya dengan bercucuran air mata. "Kini aku telah menjadi miskin dan tidak punya uang sama sekali, bahkan tidak mempunyai pakaian kecuali yang ada di badanku." Demikianlah, wahai Jin Ifrit, aku segera membawanya ke rumah untuk membersihkan badan, serta memberikan baju baru kepadanya. Kemudian membawanya ke tokoku. Aku ajak ia makan bersamaku. Aku akan menghitung keuntungan bersihku selama 1 tahun ini. Setelah dikurangi modal, aku akan membagi 2 keuntungan itu secara adil, kataku kepada kakak keduaku itu. Setelah kuhitung seluruh keuntunganku, aku kembali memperoleh untung 2.000 dinar. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku membagi uang itu dengan kakak keduanya. Aku memberinya 1.000 dinar dan menyimpan 1.000 dinar untukku sendiri.
Dengan uang pemberianku itu, ia membuka toko baru. Kami bertiga tinggal bersama untuk sementara waktu. Kedua kakakku mulai membujukku agar mengadakan perjalanan dagang bersama, tetapi aku menolaknya. Apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian dibanding yang aku dapatkan, tanyaku. Mereka kemudian tidak mempersoalkannya lagi. Kami pun berdagang selama 6 tahun. Tetapi setiap tahun mereka selalu mengajakku untuk mengadakan perjalanan berdagang. Akhirnya aku menyerah. Baiklah, kataku. Aku siap untuk pergi bersama kalian. Berapa banyak uang yang kalian miliki? Sebenarnya aku mengetahui bahwa hasil berdagang mereka habis untuk makan dan untuk keperluan yang tidak bermanfaat. Namun, aku diam saja, tidak menghina mereka. Kemudian, kuhitung semua hartaku dan menjual seluruh barang daganganku di toko. Aku gembira ketika seluruhnya bernilai 6.000 dinar. Aku membaginya menjadi 2 bagian. Uang yang 3.000 dinar ini kita jadikan bekal untuk kita gunakan sebagai bekal di perjalanan. Sedangkan sejumlah 3.000 dinar lainnya akan kutanam di tanah. Aku khawatir apa yang telah kalian alami akan menimpaku juga. Maka ketika kita kembali, kita masih mempunyai harta sejumlah 3.000 dinar untuk kita pakai berdagang, kataku kepada kedua kakakku. Bagus sekali rencanamu itu, ucap mereka. Kemudian aku mengubur uang itu, sementara uang yang ada di tanganku kubagi menjadi 3 bagian, masing-masing 1.000 dinar. Kami menutup toko, berbelanja, dan menyewa sebuah perahu besar. Setelah mempersiapkan perbekalan, kami berlayar siang malam selama 1 bulan. Akhirnya kami tiba di sebuah pelabuhan. Kemudian kami berdagang di kota, dan kami mendapatkan keuntungan 1.000 dinar dari modal 1 dinar. Keuntungan itu kami gunakan untuk membeli barang-barang lain. Ketika kami kembali ke perahu, kami bertemu dengan seorang gadis yang berpakaian lusuh dan compang-camping. Gadis itu mencium tanganku. "Tuan, kasihanilah hamba. Semoga Allah akan membalas kebaikan Tuan," ucap gadis itu mengiba. Aku pun memberikan uang kepada gadis itu. "Aku memberimu uang tanpa mengharapkan imbalan apapun," kataku kepadanya. Tetapi gadis itu menolak. "Tuan, nikahilah aku," pintanya. "Berilah aku pakaian dan bawalah aku pulang. Aku ingin menjadi istrimu, dan dengan izin Allah, aku akan memberimu keuntungan. Janganlah Tuan memandang remeh keadaanku yang miskin ini." Mendengar penuturan gadis itu, aku merasa kasihan dan aku bersedia menikahinya, membelikan pakaian untuknya, dan membawanya pulang. Kemudian kami melakukan perjalanan pulang selama berhari-hari. Karena sangat mencintainya, aku sampai tidak memperdulikan kedua kakakku. Keduanya menjadi cemburu, apalagi dengan bertambahnya keuntungan yang kuperoleh dari hari ke hari. Akhirnya kedua kakakku bersepakat untuk membunuhku. Suatu malam, ketika aku tidur bersama istriku, kedua kakakku menyeret dan membuang kami ke laut. Ketika aku terbangun, ternyata istriku sudah berubah menjadi jin perempuan dan membawaku ke sebuah pulau. "Suamiku, aku telah membalas kebaikanmu dengan menyelamatkanmu dari tenggelam di lautan. Sebab aku adalah salah satu dari bangsa jin yang beriman kepada Allah. Saat aku melihatmu di pelabuhan, aku segera jatuh cinta kepadamu, lalu menyamar sebagai gadis untuk memintamu menikahiku. Dan aku senang karena engkau memenuhi permintaanku. Kini aku harus membunuh kedua kakakmu," ucap gadis itu. Aku berterima kasih atas kebaikannya yang telah menyelamatkanku. Tetapi aku merasa keberatan kalau ia hendak membunuh kedua kakakku. Lalu aku menceritakan kehidupan kami dari awal hingga saat itu. Setelah mendengar penuturanku, ia bertambah marah. "Aku akan terbang mendatangi mereka, kemudian menenggelamkan perahu mereka hingga mereka mati di laut," katanya seraya geram. "Demi Allah, janganlah engkau melakukan hal itu. Peribahasa mengatakan, berbuat baiklah terhadap orang yang mencelakakanmu. Apapun yang terjadi, mereka tetap saudaraku," kataku melarangnya. Akhirnya aku berhasil menenangkan kemarahan istriku. Ia membawaku terbang kembali ke rumahku. Aku diturunkannya di atas atap rumah. Aku pun turun dari atap, mengambil uangku yang kupendam di tanah, lalu pergi ke pasar dan kembali membuka tokoku.
Ketika aku pulang pada sore harinya, aku menemukan kedua anjing ini dalam keadaan terikat. Keduanya menyambut kedatanganku dengan menggulung-gulung badannya di hadapanku. "Suamiku, kedua anjing ini adalah kakak-kakakmu," ujar istriku, dan pengakuannya saat ini amat mengejutkanku. "Siapakah yang melakukan ini terhadap mereka?" tanyaku. Aku memanggil kakakku dan memintanya untuk menyihir mereka. Kakakku mengatakan, "Mereka akan kembali ke wujud semula setelah 10 tahun berlalu," jawab istriku. Setelah memberitahuku di mana aku bisa menemuinya, istriku pergi. Demikianlah wahai jin ifrit, 10 tahun mulai berakhir dan aku sedang dalam perjalanan bersama kedua kakakku yang telah disihir menjadi anjing ketika aku bertemu dengan si saudagar ini. Aku melihatnya sedang duduk-duduk di tempat ini bersama si pemilik kijang. Ketika aku bertanya, mereka menceritakan keadaan mereka dari awal sampai akhir. Aku pun memutuskan untuk menemui mereka, menunggu apa yang akan terjadi antara engkau dan saudagar ini. "Bagaimana dengan ceritaku, wahai jin ifrit?" tanya si pemilik anjing. "Demi Allah, ceritamu sungguh ajaib. Baiklah, aku memberikan sepertiga hidup saudagar ini untukmu," jawab jin ifrit. Pada saat itu, majulah orang tua pemilik Bigol. "Wahai jin, aku pun akan menceritakan sebuah kisah yang ajaib kepadamu jika engkau mau memberikan sisa hidup si saudagar ini yang tinggal sepertiga," rayu si pemilik Bigol. "Baiklah, ceritakanlah kisah ajaibmu itu," ucap jin ifrit menuruti. Kemudian si pemilik Bigol pun bercerita. "Ketahuilah wahai jin ifrit, sesungguhnya Bigol ini adalah istriku. Ketika itu aku pergi berlayar dan meninggalkannya selama 1 tahun. Kemudian aku pulang dari berlayar. Ketika tiba di rumah, aku memergoki istriku sedang berbaring di ranjangku bersama seorang budak berkulit hitam. Keduanya bercengkrama, tertawa-tawa, berciuman, dan berbuat mesum. Ketika istriku mengetahui kedatanganku, ia segera bangkit menuju ke arahku dengan membawa semangkok air. Lalu ia membacakan sesuatu pada air itu dan memercikkannya kepadaku sambil berkata, "Berubahlah engkau menjadi seekor anjing." Pada saat itu juga aku berubah menjadi seekor anjing. Istriku segera menyeretku keluar dari rumah. Aku pun keluar rumah, berjalan tak tentu arah. Akhirnya aku sampai di sebuah toko daging. Aku masuk ke dalam toko itu dan mengambil tulang di tempat sampah, lalu memakannya. Ketika pemilik toko melihatku, ia mengambilku dan membawaku ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, anak perempuan pemilik toko menyambut kedatangan ayahnya. Namun ia terkejut dan menutupi wajahnya ketika melihatku. "Kenapa ayah membawa masuk seorang laki-laki ke rumah kita?" tanyanya. "Manakah laki-laki yang engkau maksudkan, nak?" balik tanya si pemilik toko karena heran. "Ketahuilah ayah, sesungguhnya anjing ini disihir oleh seorang wanita dan aku sanggup membebaskannya dari kekuatan sihir," jawab si anak. "Demi Allah, engkau harus membebaskannya, anakku," pinta si pemilik toko. Anak gadis itu pun mengambil semangkok air dan membacakan sesuatu terhadapnya, lalu memercikkan sedikit air itu ke arahku sembari berkata, "Berubahlah ke wujudmu semula." Seketika itu juga aku berubah menjadi manusia kembali. Aku mencium tangannya sebagai tanda terima kasih. "Aku ingin engkau menyihir istriku sebagaimana ia telah menyihirku," pintaku pada anak itu. "Jika engkau melihatnya sudah tertidur pulas, percikkan air ini kepadanya, maka ia akan menjadi apa yang engkau inginkan," katanya sambil memberiku sedikit air. Aku pun pulang ke rumahku tanpa sepengetahuan istriku. Ketika malam tiba dan istriku sudah tidur, aku memercikkan kepadanya air yang kudapatkan dari anak pemilik toko daging sambil berkata, "Jadilah seekor Bigol." Saat itu juga istriku berubah menjadi Bigol, dan inilah Bigol yang kuceritakan itu, wahai Raja Jin. Demikianlah pedagang itu mengakhiri ceritanya. "Bagaimana Bigol? Benarkah ceritaku ini?" tanyanya sambil menoleh pada Bigol. Bigol itu menggerakkan kepalanya dan berkata dengan isyarat, "Benar." Mendengar cerita si pemilik Bigol, jin ifrit mendecak kagum dan memenuhi janjinya. Ia memberikan sepertiga terakhir dari hidup si saudagar. Pagi menjelang,
Ratu Sahrazad terdiam. Sebuah dongeng yang benar-benar aneh dan indah, ujar Dunyazad ketika fajar mulai menyingsing. Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi tentu saja jika Baginda masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menghirup udara, kata Ratu Sahrazad seraya menoleh kepada Raja Sahrayar. Baiklah, kata sang raja sambil berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya. Mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Keesokan harinya, Raja Sahrayar keluar meninggalkan istananya, lalu menuju balairung kerajaan. Raja Sahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga siang hari. Ketika hari hampir senja, balairung kerajaan pun ditutup dan Raja Sahrayar kembali ke istana.